Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bambang Warsuta, dosen tetap program studi Teknik Informatika pada jurusan Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Negeri Jakarta. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Di mana mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS dan dengan kode mata kuliah TIK 208. Perkuliahan Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan dengan pendekatan tatap muka dengan memanfaatkan media e-learning resmi PNJ, yaitu dengan alamat e-learning.pnj.ac.id. Mahasiswa dapat mengunduh materi perkuliahan dan juga RPS serta mengunggah tugas secara langsung pada media tersebut. Adapun deskripsi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan memberikan pengetahuan dan keahlian dalam mengidentifikasi peranan sistem informasi manajemen, infrastruktur dan teknologi, dan isu-isu keamanan serta sosial yang menyertai implementasi sistem informasi pada suatu bisnis. Identifikasi akan dilatih melalui pemecahan dan analisis studi kasus yang terdapat pada materi pembelajaran. Pengetahuan dan keahlian mengidentifikasi tersebut diberikan untuk mengidentifikasi solusi permasalahan atau peluang pada suatu bisnis dengan memanfaatkan sistem informasi dan atau teknologi informasi. Untuk mode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah student-centered learning, di mana berbagai metode pembelajaran diterapkan untuk mencapai rumusan kompetensi, antara lain ceramah, diskusi, problem-based learning, project-based learning, dan juga pembelajaran mandiri. Untuk capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah sikap, terdapat 11 poin yang menjadi beban pada mata kuliah. Kemudian keterampilan umum atau dengan kode KU terdapat 9 poin. Kemudian untuk keterampilan khusus dengan kode KK terdapat 3 poin. Dan juga untuk pengetahuan ada 1 poin, yaitu poin PP3. Capaian pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau CPMK, mahasiswa mampu menganalisis fungsi dan model sistem informasi yang digunakan pada pengolahan bisnis dengan memerhatikan perkembangan tren terkini dan keunggulan kompetitif pada suatu bisnis. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan atau sub CPNK terdapat 10 poin, di mana sub CPNK ini akan dicapai dalam 16 pertemuan, termasuk ujian tengah semester pada pertemuan ke-9 dan presentase proyek mahasiswa pada pertemuan ke-16. Pada video kali ini kita akan berfokus pada materi sub CPNK nomor 3, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dampak perubahan lingkungan bisnis dalam teknologi informasi serta isu sosial yang berkaitan dengan sistem informasi. Metode penilaian dan bobot, di mana dibagi menjadi 4 poin, yaitu aktivitas partisipatif dengan bobot 25%, hasil proyek dengan bobot 35%, kognitif pengetahuan atau tugas dengan bobot 20%, dan juga kognitif pengetahuan yaitu dengan ujian tengah semester sebesar bobot 20%. Kemudian untuk kriteria penilaian terdiri dari nilai A sebagai nilai yang tertinggi sampai dengan nilai E dengan nilai yang terendah sesuai dengan skala nilai yang berlaku sesuai dengan kebijakan dari Politeknik Negeri Jakarta. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen memiliki 5 referensi. 2 di antaranya merupakan buku dari karangan Kenneth C. Louden, yaitu Management Information System Managing the Digital Firm dan juga Essentials of Management Information System. 3 jurnal juga yang merupakan karya dari dosen pengampu,
terintegrasi dengan RPS yang sudah disusun. Berikutnya adalah masuk ke tahap berikutnya, yaitu video pengajaran. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita hari ini masuk ke pertemuan ketiga, yaitu terkait dengan sistem informasi dalam organisasi. Sebelum kita mulai, tentunya alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pertemuan ini bisa berjalan dengan lancar. Materi yang disampaikan mudah dipahami oleh kawan-kawan dan bisa memberikan keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Baik, kawan-kawan. Kali ini kita masuk ke materi ketiga, tapi jangan lupa kita juga harus selalu mengingat materi sebelumnya. Ya, di pertemuan pertama ada poin penting yang perlu kita ingat, ya, dan ini harus terus diingat oleh kawan-kawan, yaitu kenapa sih organisasi ini perlu melakukan investasi, terutama untuk investasi sistem informasi. Oke, ini ada beberapa nih jawabannya. Ada yang mau menjawab? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Bagus. Ada keunggulan operasional dan model bisnis baru Pak. Seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau keunggulan operasional itu seperti efisiensi dan juga pengurangan biaya produksi gitu Pak. Oke, kalau bisnis model ada nggak contoh yang bisa kamu berikan? Seperti ini Pak, yang sekarang lagi tren itu kayak Grab ya. Kan itu inovasi baru gitu Pak. Gue ojek yang biasanya offline sekarang jadi online Pak gitu Pak. Oke, good answer. Kita berikan apresiasi buat Agus. Nah, ini berarti Agus masih ingat ya materi yang kemarin gitu ya. Khawatirnya kan yang namanya mahasiswa tuh kadang suka lupa gitu ya. Tapi ini Agus nih oke nih ya. Ada lagi? Nibras nggak mau kalah kawan-kawan. Silakan. Salah satunya itu juga pengambilan keputusan yang lebih baik atau kebijakan yang mungkin ya lebih baik juga. Pengambilan keputusan lebih baik. Konteksnya bagaimana nih Bras? Contohnya misalkan sebuah perusahaan itu punya sebuah sistem absensi ya Pak. Nah sistem absensi ini kan mempermudah HRD atau manajer yang ada di sana untuk membuat kebijakan misalkan dia tepat waktu atau karyawannya ada yang sering telat gitu kan, itu gimana kebijakan terhadap karyawan tersebut Pak? Oke, bisa ke policy ya. Oke, jadi ada 3 nih. Yang tadi mode bisnis ya, seperti tadi contohkan Grab, Gojek gitu ya kawan-kawan, ini dimana perusahaan itu ya membuat sesuatu yang baru gitu ya, dengan menerapkan teknologi ya. Ya kalau seperti tadi Gojek, Grab itu menerapkan GPS ya dan berbasis mobile. Nah itu kan sebetulnya ya. Satu lagi ya kata kuncinya internet ya kawan-kawan. Maka sistem informasi yang berjalan diinvestasikan sehingga bisa menghasilkan nilai tambah yang baru buat organisasi. Termasuk juga tadi pengambilan keputusan ya. Artinya banyak insight yang bisa diberikan dengan sistem informasi yang ada sehingga pengambilan keputusan oleh perusahaan bisa jauh lebih baik. Oke, kita berikan apresiasi buat teman-teman. Kita masih ada satu pertanyaan lagi kawan-kawan, yaitu terkait dengan bagaimana keterkaitan antara proses bisnis dengan sistem informasi. Oke, silakan. Mungkin menurut saya keterkaitan proses bisnis dengan sistem informasi ini di mana jika proses bisnis ini sangat berpengaruh terhadap sistem informasi yang akan digunakan oleh si perusahaan. Begitupun sebaliknya, di mana apa yang digunakan oleh perusahaan sistem informasinya itu akan mempengaruhi pada proses bisnis mereka. Dan tentunya sistem informasi yang dipilih oleh si perusahaan itu bisa meningkatkan efisiensi dari proses bisnis perusahaan. Jadi ada korelasinya ya, kenapa korelasi, organisasi tadi melakukan investasi, karena ya kita bisa mengoptimalkan bisnis proses ya kan ya. Jadi itu yang di 2 pertemuan kemarin ya secara singkat kita simpulkan kembali. Jadi ada korelasi nih kenapa investasi ya organisasi, tentunya ada banyak faktor di mana akan kita bahas di hari ini
Ya, apa saja faktor-faktor yang akan mempengaruhi. Terima kasih Gary, kita berikan apresiasi. Baik kawan-kawan, kita masuk ke materi. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan, gitu ya, bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana teknologi tersebut diterapkan oleh organisasi. Ya, kalau kawan-kawan lihat ini hubungannya apa antara organisasi dengan informasi teknologi, ini ada hubungan timbal balik ya. Organisasi bisa mempengaruhi teknologi informasi ya yang akan diterapkan, dan teknologi pun bisa mempengaruhi organisasi. Di antaranya ada yang namanya mediation factors atau faktor mediasi. Apa itu faktor mediasi? Yaitu faktor-faktor yang akan menengahi gitu ya, di mana apakah information teknologinya itu tersebut akan diterapkan seperti apa, begitu halnya bagaimana teknologi informasi ini akan mempengaruhi organisasi, bagaimana organisasi bekerja. Kita coba ambil contoh satu terlebih dahulu gitu ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Gary, bisnis proses. Apa yang terjadi organisasi tentunya dengan sebelum diterapkan teknologi pasti bisa jadi proses yang mereka lakukan itu mungkin sangat lambat gitu ya. Proses yang tadinya lambat kemudian dengan dipengaruhi oleh bisnis proses dan teknologi tentunya akan jauh lebih baik ya, lebih optimal, lebih efisien. Ya, jadi bisnis prosesnya akan terpengaruh. Jadi ada bisnis proses yang memediasi antara organisasi dengan teknologi. Saya mohon ada masukan juga dari kawan-kawan, mungkin bagaimana dari sisi mediating factor yang lainnya. Apakah ada yang memberikan usulan? Silakan. Lisna, oke. Ya baik Pak. Yang kultur mungkin apa contohnya tuh bisa kayak perusahaan buat yang menerapkan AI kali ya Pak ya, kalau yang kultur. Kultur berarti konteksnya di situ adalah perusahaan yang menerapkan budaya inovasi ya, kurang lebih ya. Iya benar Pak. Iya betul. Jadi sekarang sudah banyak sekali ya kawan-kawan di mana perusahaan-perusahaan kayaknya hampir semua software itu sudah ditempeli oleh AI ya. Hampir semuanya, terutama yang sekarang besar itu generatif AI ya, ChatGPT, Gemini gitu ya, sudah bisa melakukan bisa bikin video 8 detik tuh ya dengan promptingnya gitu ya. Nah, tapi tentunya nanti ada isu lainnya yang nanti perlu kita bahas. Oke, terima kasih Lista, kita berikan apresiasi untuk Lista. Baik. Ya, jadi menarik kawan-kawan. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang akan mempengaruhi ya satu sama lainnya. Nah, kawan-kawan, itu kemudian direpresentasikan, artinya apa? Sistem informasi itu bisa menjadi lensa untuk semua faktor-faktor tadi. Ini disebut dengan lensa informasi ya, di mana organisasi itu dengan bantuan sistem informasi itu bisa ya sebagai kameranya dia ya. Kameranya dia untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi ya. Kalau tadi kan bagaimana hubungan saling mempengaruhinya ya. Kalau di sini dengan menerapkan sistem informasi ya, organisasi bisa melihat berbagai macam insight terkait dengan faktornya tersebut. Ya, baik faktor culture tadi ya. Kalau kita punya sistem informasi tentunya kita dengan mudah mencari tahu kira-kira teknologi AI apa sih yang paling relevan yang bisa bermanfaat atau memberikan nilai tambah untuk perusahaan. Ya, teknologi apa sih yang relevan berarti kan? Knowledge, kira-kira kalau dengan sistem informasi kita bisa banyak dapat insight nggak sih terkait dengan kondisi perusahaan? Bisa ya, artinya mana sih pekerja yang malas, itu kan tinggal dilihat dari kinerjanya. Bagaimana dari lini produksi misalkan ya, lini produksi kira-kira efisien nggak sih dalam proses produksinya, gitu ya. Dari sisi finance tadi mungkin dicontohkan Ibras ya, kira-kira cash flow-nya masih sehat atau enggak, itu kan bisa didukung oleh information technology dengan konteks knowledge. Jadi ini ya kawan-kawan, jadi sistem informasi ini peranannya tadi kita perkuat lagi bisa sebagai juga lensa untuk melihat berbagai macam mediating factors tadi juga. Oke kawan-kawan, apa sih dampak dari penerapan sistem informasi? Tadi konteksnya kan tadi sistem informasi dalam organisasi ya. Organisasi itu sendiri tentunya kita masih ingat ya di pertemuan yang lalu, dia merupakan kumpulan dari
rutinitas individu. Kumpulan rutinitas individu itu kemudian terbentuk menjadi yang namanya bisnis proses, ya. Kumpulan dari bisnis proses itulah yang disebut dengan bisnis firm atau perusahaan bisnis. Jadi organisasi nggak akan bisa bergerak kalau salah satu bisnis prosesnya itu terhambat. Gitu ya kawan-kawan. Jadi saling keterkaitan nih, ini penting, ya. Jadi tidak ada yang namanya bisnis, kalau bisnis prosesnya yang salah satunya nggak jalan, pasti akan bermasalah semuanya. Gitu ya kawan-kawan. Oke, apa dampak diterapkannya bisnis proses? Ini kawan-kawan ada dua segitiga nih. Segitiga ini merepresentasikan, dan ada bulat-bulat ya di dalamnya. Bulat-bulat ini merepresentasikan yang namanya struktur organisasi. Semakin panjang struktur organisasinya ke atas ya, semakin tinggi, ini berarti kita bisa bilang birokrasinya semakin panjang. Nah, menurut kalian nih, dari dua ini, kalau kita menerapkan, kita investasi ya terhadap sistem informasi ke organisasi, kira-kira kecenderungan organisasi itu akan jauh lebih flat ya strukturnya, atau lebih tetap seperti tradisional hierarki ini, atau strukturnya yang lebih panjang ini? Kira-kira yang mana? Ada yang berpendapat yang atas? Lebih flat ya, artinya apa? Banyak bisnis proses yang teroptimalisasi. Tuh ya, jadi itu yang kawan-kawan perlu perhatikan. Tapi ada satu organisasi ya, satu jenis organisasi yang mau nggak mau tetap begini. Kira-kira apa? Ada yang bisa menebak? Sebut saja TNI Polri. Nah, kan nggak mungkin jenderal itu dipangkas ya. Pasti jenderal paling atas. Perwira menengah nggak mungkin dipangkas kedudukannya gitu ya. Jadi yang namanya struktur organisasi TNI Polri ya itu pasti kecenderungan seperti ini. Pemerintahan sebelumnya juga seperti ini. Namun sekarang lebih flatten. Eselon 3 dan 4 kalau kalian paham itu udah nggak ada ya. Walaupun mungkin masih ada koordinator ya di dalamnya, tetapi dalam secara struktur organisasi lebih flatten ya, lebih ringkas. Itu kurang lebih. Ini dampak pertama berarti struktur organisasi berubah. Kira-kira bisnis proses berubah nggak? Berubah ya. Kira-kira struktur uraian jabatan, struktur pekerjaan berubah nggak? Berubah. Itu akan menimbulkan resistensi atau tidak? Pasti akan menimbulkan resistensi. Tadi ya, struktur berubah. Ya kan, tadinya panjang birokrasinya kan, berarti banyak pekerjaan di situ ya. Tiba-tiba terpangkas nih oleh struktur organisasinya. Resisten nggak? Pasti. People-nya pasti akan resisten, terutama people yang merasa nyaman di tempatnya itu. Ya kan, udah nyaman dengan rutinitas sehariannya, ya pulang pergi 9 to 5 ya, tanpa ada beban. Masuklah teknologi baru, di mana divisinya dia terpengaruh misalkan. Kira-kira panik nggak? Panik ya. Cemas nggak? Cemas, karena bisa jadi job test-nya itu hilang karena terotomasi oleh teknologi. Jadi kawan-kawan, kita harus pahami juga bahwa penerapan sistem informasi pasti punya dampak, yaitu dampak yang namanya resistensi, di mana ini resistensi terhadap perubahan. Ya kawan-kawan, jadi kita menerapkan teknologi ini pasti akan mempengaruhi, jadi ini saling terkait ya kawan-kawan ya. Jadi apapun kalian nanti mengimplementasikan aplikasi gitu ya, atau teknologi, pasti akan mempengaruhi yang lainnya. Itu ya kawan-kawan. Bisa dipahami ya sampai di sini? Baik. Kita supaya pemahaman lebih mendalam, saya akan berikan waktu sekitar 5 menit ya untuk berdiskusi secara kelompok. Pembagiannya mudah saja. Ini kelompok 1, 2, 3 ya. Berarti kelompok 4, 5 dan 6. Nanti saya mohon masukan ataupun ada beberapa yang perlu dijawab oleh kalian. Yang pertama adalah masalahnya apa sih? Ya, jangan lupa definisi masalah apa? Bisa ingat? Masalah adalah gap antara ekspektasi dengan realita. Itu pasti di situ ya.
Kalau kita bicara perusahaan, bisnis problem juga bisa konteksnya adalah terkait dengan opportunity. Nah, itu sudah bisa kawan-kawan baca. Silakan saya berikan waktu 5 menit, setelah itu kita diskusikan. Tidak terasa sudah 5 menit ya kawan-kawan. Kita gimana diskusinya, seru ya? Seru ya, ini menarik. Starbucks ini ya kita juga punya Starling ya, jangan salah gitu ya. Ini menarik kawan-kawan, Starbucks ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya gitu ya, bagaimana mereka berbisnis dan mereka bisa bertahan loh. Bahkan dengan COVID pun mereka masih bisa bertahan. Banyak juga coffee shop yang lainnya itu justru ya tidak bertahan ya. Kenapa? Nah, ini kita bahas sekarang. Saya mungkin langsung aja ya. Kelompok 4 nih sepertinya udah siap ya. Silakan mungkin perwakilan dari kelompok 4. Apa permasalahannya gitu ya? Dan mereka memutuskan untuk melakukan apa dan apa impact-nya terhadap mereka. Silakan. Oke, untuk permasalahannya itu mungkin di teknologi, karena sekarang teknologi sudah berkembang pesat seperti ada WiFi, smartphone yang berbasis mobile dan lain sebagainya. Tapi dari kekurangan itu pihak Starbucks membuat suatu aplikasi di mana aplikasi itu sebagai bentuk royalty card untuk pelanggan Starbucks-nya sendiri, seperti itu, Pak. Impact-nya buat mereka apa? Impact-nya mungkin kalau untuk mereka pelanggan jadi sering berdatangan karena ada royalty card yang nantinya kalau sudah terkumpul beberapa itu bisa ditukarkan dalam bentuk tumbler atau bonus lainnya dari Starbucks seperti itu. Jadi pelanggan tetap berdatangan dan pelanggan pun merasakan puasnya seperti itu. Oke, good. Kita berikan apresiasi buat teman-teman kelompok 4. Oke, mungkin ada tambahan mungkin sebelum saya tanggapi. Oke, sebelum lanjut mungkin saya tanggapi dulu ya tadi menarik ya bahwa kalau kita lihat di sini pasti ada bisnis problemnya dulu. Ya, bisnis problem di sini ini merupakan poin penting oleh organisasi. Mereka harus mencari yang namanya akar masalah ya kawan-kawan. Bayangkan kalau kita mencari solusi, tentunya kalau kita salah mengidentifikasi masalah tentunya solusinya akan menjadi salah. Nah, bayangkan bisa dilihat bahwa Starbucks ini termasuk yang cukup berhasil ya mengetahui sebetulnya yang pelanggan mereka butuhkan itu apa. Sederhana ya, mereka menyiapkan tempat yang nyaman, yang cozy, bisa ngobrol di situ ya. Ada wifi, internet ya, dan tentunya ada yang tadi disampaikan oleh tim kelompok 4 ya, diwakili oleh Sasi, bahwa ada loyalty program ya, dalam bentuk loyalty card ya, kartu dalam bentuk aplikasi, kembali lagi di situ ya, di mana kalau ulang tahun kalian dapat cake biasanya ya, bisa dapat cake gratis lumayan, yang harganya 40 ribuan tuh dapat ya, padahal kalian baru daftarnya kemarin gitu ya, langsung dapat ini dapat cake gratis gitu ya, dan tentunya banyak program lainnya 50% dan sebagainya. Nah, itu menarik kawan-kawan bahwa ternyata cukup berhasil. Dan kalau saya lihat ya, itu juga sudah diimplementasikan atau diterapkan oleh kompetitornya. Ya, ada janji jiwa, ada kopi kenangan. Mereka pakai apps juga ya sekarang ya, loyalty program. Dalam konteks kita gamifikasi ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu menarik kawan-kawan. Jadi mereka berhasil ya menargetkan customer-nya ya dengan baik. Impact-nya tadi sudah disampaikan increase revenue dan juga increase services. Ada pendapat lainnya mungkin dari kelompok 1 tadi kayaknya udah mau jawab, silakan. Oke, baik Pak. Jadi kalau menurut kelompok kami itu dari implementasi sistem informasi ini, Starbucks itu jadi merubah bisnis proses Pak, sama kenaikan nilai tambah organisasi. Dalam artian misalkan dari sisi operasional Pak, mungkin sebelum ada yang masih dikerjakan secara manual, sekarang ada yang bisa diotomasi dengan sistem informasi ini. Kemudian pemantauan supply chain juga bisa jadi dilakukan secara digital. Ya. Kemudian efisiensi operasional, selain itu yang seperti yang di kelompok tadi Pak, ya,
adanya membership ini dapat menarik pelanggan lebih banyak. Jadi pelanggan itu memiliki kecenderungan untuk datang secara terus-menerus, Pak. Oke, menarik ya. Berarti ada perubahan bisnis proses juga nggak sih? Iya, Pak. Ada ya. Jadi sesuai dengan konteks kita tadi ya, bahwa teknologi pun yang ada akan mempengaruhi juga organisasi. Ya, tadi ada teknologi yang saat ini apa sih tadi yang diterapkan ya, WiFi, mobile apps ya, untuk gamifikasinya tadi, internet gitu ya. Dan impactful ya ternyata ya, cukup berimpact, memberikan dampak yang signifikan untuk Starbucks. Oke, kita berikan apresiasi buat teman-teman yang satu. Ya, jadi kawan-kawan, kita sudah mendapatkan banyak hal ya hari ini, di mana baik dari sisi peranan sistem informasi terhadap organisasi seperti apa gitu ya, kenapa organisasi itu investasi tadi ya, kemudian juga kita sudah bahas bahwa di studi kasus ini bahwa perubahan bisnis proses itu akan juga mempengaruhi ya optimalisasi organisasi bisnis ya, terutama pada saat mereka beroperasi gitu ya. Dan pada intinya yang namanya bisnis yang paling penting itu apa? Kalau bahasa Cinanya revenue itu cuan ya. Penting cuan, dan juga tentunya meningkatkan layanan. Ya, otomatis layanan bagus, harusnya pendapatan juga bagus. Karena apa? Service itu bisa didapatkan kalau kita bisa memberikan nilai tambah, value. Itu ya kawan-kawan ya. Baik kawan-kawan, sampai di sini adakah yang memberikan pendapatnya, apa yang sudah didapatkan kita hari ini? Boleh silakan, siapa aja memberikan pendapatnya, apa sih insight yang bisa didapatkan? Boleh ya. Insight yang bisa didapatkan dari pelajaran ini, kita jadi tahu kalau sistem informasi bisa berimpact buat organisasi, kayak mulai dari penjabaran sebelumnya seperti efisiensi anggaran atau mungkin perilaku sebagai konsumen seperti contohnya Starbucks ini, dan mungkin yang lainnya bisa kita pantau jadi lebih baik gitu daripada yang hierarki yang tradisional sebelumnya itu. Oke, ada yang tidak sependapat? Seperti semua sependapat, kita berikan apresiasi buat teman-teman semua. Oke, kawan-kawan, kita di penghujung materi, bahwa pada intinya sistem informasi dan organisasi itu akan saling terkait, dan jangan lupa pasti ada resistensi ketika proses perubahan dilakukan. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya, terkait dengan bagaimana sih mengatasi perubahan, nanti ada di beberapa pertemuan berikutnya. Tapi tidak lupa juga minggu depan kita akan bahas isu etika dan sosial dalam sistem informasi. Nah, ini kisi-kisinya, saya harap kawan-kawan juga mulai membaca mungkin case apa sih biasanya yang sering terjadi ya dalam penerapan teknologi. Yang paling hot sekarang adalah penerapan ChatGPT, Gemini, dan seterusnya. Ya, tidak jarang ada kasus-kasus lah ya kawan-kawan, terutama di bidang akademik gitu ya, plagiarisme dan sebagainya, karena menerapkan teknologi secara kurang tepat, kurang etis. Di situ kawan-kawan ya, jadi poin-poin kita yang akan kita bahas minggu depan. Tidak lupa juga mungkin tadi ya, perlindungan data pribadi, hak informasi dan sebagainya, itu nanti kita akan bahas di minggu depan. Terima kasih kawan-kawan untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan mengenai video pengajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada program studi Teknik Informatika jurusan Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Negeri Jakarta. Materi ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.